Ratu akhirnya mengerti kenapa raja melakukan gerakan jari bersilang. Itu maksudnya raja sedang berbohong karena dia sendiri yang telah mengajari. Ratu kemudian berakting dengan menangisi kematian Dayang kecil. Terungkap jika Dayang kecil hanya meminum obat bius. Di luar istana ada Komandan Hong yang mengambil kembali tubuh Dayang kecil. Raja menugaskannya untuk mengembalikan gadis kecil itu kepada ibunya. Ratu menemui raja dan bertanya apa yang ia lakukan kepada Dayang kecil. Raja pun menjelaskan gadis itu diberi cairan yang bernama mafeisan. Dalam bahasa kita adalah bubuk perebusan ganja. Yeonpyong datang melapor jika Dayang kecil telah dikembalikan kepada ibunya. Masalah ini kemudian dianggap selesai. Sekarang mereka membahas buku besar, kenapa semua orang mengira ratu yang menyimpannya. Dalam benak ratu, ia mencurigai dua orang, yaitu Ibu Surijo dan Hwa Jin. Byong-in marah kepada ayahnya, ia tidak bisa memaafkan orang yang ingin mencelakai ratu. Ia juga tidak menyangka ayahnya adalah orang yang jahat. Dan mulai saat ini mereka putus hubungan keluarga. Ratu tengah berpikir dan mengingat kembali kejadian di masa lalu. Hwa Jin menuduhnya membunuh pelayan pribadinya, sedangkan Ibu Surijo pernah memaksanya untuk memasak. Di tengah berpikir itu, Ratu ternyata tertidur. Byong-in bergerak cepat untuk menyelesaikan masalah ayahnya. Untuk itu, ia diam-diam menggelar rapat dewan. Intinya mereka sepakat untuk memohonkan ampun Menteri Kim. Dan mengenai caranya, Byong-in yang akan mengaturnya. Di sisi lain, Menteri Kim terpaksa menulis surat permohonan maaf. Tentu saja ia melakukannya dengan berat hati karena itu akan membuatnya sangat malu. Ayah Ratu terus menyesali kenapa buku besar bisa hilang hingga menyebabkan kekacauan. Dayang kecil akhirnya sadar dan ia pun senang karena bertemu dengan ibunya. Awalnya Dayang kecil menganggap itu mimpi, namun kemudian ia memegang tangan ibunya. Keesokan paginya, Ratu menugaskan Dayang Choi untuk menghadirkan ayahnya. Namun Ratu kemudian kaget karena ternyata ayahnya sudah berada di rumahnya. Baik Ratu maupun ayahnya ternyata sama-sama ingin bertanya. Ratu yang dipersilahkan duluan langsung menanyakan mengenai buku besar. Ayah Ratu mengungkapkan jika buku itu telah hilang. Mendengar itu, Ratu jelas kecewa namun tidak mau menyalahkan ayahnya. Meskipun begitu, Ratu tetap bertekad untuk mendapatkan buku besar itu kembali. Bagaikan seorang detektif, Ratu membuat daftar orang-orang yang ia curigai, yaitu Ibu Suri Agung, Ibu Surijo, dan Hwa Jin. Ayah Ratu kaget putrinya berubah menjadi pemberani. Dayang menyahut jika Ratu adalah kuda liar. Ratu berdandan dan mengenakan baju besi yang paling indah untuk menghadapi Ibu Suri Agung. Setelah itu ia juga menghidangkan makanan yang sesuai dengan karakter Ibu Suri Agung. Terakhir ia menyuguhkan minuman yang dipenuhi dengan es batu. Jelas ini adalah sebuah sindiran. Berhubung Ibu Suri Agung menolak, Ratu kemudian meminumnya sendiri. Sikapnya yang berani ini adalah untuk menggertak Ibu Suri Agung, serta menunjukkan jika dirinya tidak bisa didorong lagi. Raja sedang memarahi seorang Kasim yang membaca buku di pojok istana. Namun kepala Kasim justru yang merasa dan meminta maaf kepada raja. Kepala Kasim mengaku tidak berani berkhianat. Dari situ raja percaya jika dia setia. Berikutnya Ratu mengunjungi Ibu Surijo. Namun lagi-lagi ia menunjukkan sikap yang tidak sopan. Ratu sadar betul tempat ini merupakan tempat yang sakral. Untuk itu ia kemudian memegang setumpuk dupa dan membakarnya sembarangan. Karena ditegur Ibu Surijo, dupa itu kemudian ia lempar begitu saja. Ibu Surijo kemudian menganggap Ratu telah gila. Namun bagi Ratu ia hanya ingin menunjukkan keberaniannya. Target selanjutnya adalah Hwa Jin. Ratu sengaja menemuinya di dekat danau. Tanpa berpikir panjang, Ratu menuduh Hwa Jin telah berubah menjadi monster. Untuk membuktikannya, Ratu menyuruh Hwa Jin bercermin untuk melihat betapa jeleknya dia. Jelas kata-kata seperti ini membuat Hwa Jin kesal. Hwa Jin ingin mendorong Ratu namun ia tergelincir, sehingga justru Ratu yang menyelamatkannya. Sekarang Ratu bertanya kenapa Hwa Jin malam itu tidak menolong dirinya. Raja mengumumkan jika Menteri Perang telah diberhentikan. Dan sekarang Raja telah memutuskan untuk membuat sebuah organisasi yang mengkhususkan diri dalam anti korupsi. Para menteri kemudian menggerutu dan protes. Mereka kemudian memperkenalkan Menteri Perang yang baru. Orang itu adalah Byong-in. Di kesempatan yang lain, Raja berdiskusi dengan teman-temannya mengenai kondisi saat ini. Raja akhirnya menugaskan Yeonpyong untuk mengawasi Lee Jung-chung.
Sedangkan Komandan Hong dikirim ke 3 kota berbeda di selatan untuk meluncurkan penyelidikan. Kepala Qasim menyerahkan surat yang berasal dari Ratu. Singkat cerita, Raja langsung menemui Ratu di pavilion. Di sana Ratu menyodorkan tangannya, mengajak Raja untuk bekerja sama. Ratu mengatakan jika dia tidak masalah dimusuhi klannya sendiri. Anehnya, tanpa pikir panjang, Raja setuju mereka menjadi sekutu. Padahal sebenarnya ia masih ragu-ragu. Ratu kemudian memaparkan rencananya. Hingga tanpa sadar ia menyebutkan kata yang hanya diingat oleh Raja. Dari situ Raja mulai menyadari dan mengingat peristiwa di dalam sumur. Bahwa yang menyelamatkannya adalah Ratu, bukan Huajin. Ratu kembali menunjukkan keterampilannya di dapur. Ia ingin balas dendam kepada Ibu Suri Agung. Sementara itu Dayang Choi dan koki kerajaan menemukan kesamaan di antara mereka. Di sisi lain, di luar istana, Kim Won mendekati Hon Yong dan berhasil mendapatkan kebenaran tentang mengapa dia tidak menyukainya. Hon Yong tidak suka pria ambisius karena di kerajaan banyak ia lihat. Komandan Hong muncul meminta Kim Won untuk tidak menangis lagi. Ibu Suri Agung ternyata sudah tidak tertarik lagi dengan masakan Ratu. Sementara itu, Hang Sim Ong muncul di hadapan Ratu. Ia meminta maaf atas tragedi popcorn. Namun anehnya, Ratu justru akan memberikannya hadiah, yaitu sebuah posisi di pemerintahan. Namun Han Sim Ong kaget karena ia akan dijadikan Qasim, yang itu artinya ia tidak akan punya keturunan. Ternyata ini adalah cara Ratu untuk membalas dendam, sebab menurutnya keturunan Han Sim Ong di masa depan akan menjadi orang jahat, lebih tepatnya musuh bebuyutannya. Byong In memberitahu Ratu jika dirinya sudah tidak berada di pihak klan Kim maupun ayahnya. Ayah Ratu marah besar mendengar berita bahwa putrinya telah disakiti. Byong In mengungkapkan kepada Ibu Suri Agung bahwa kemungkinan sumber masalah buku besar berasal dari Huajin. Byong In menyarankan Ibu Suri Agung untuk tidak membenci Ratu, sebab menurutnya justru Ratu yang menjadi korban. Di tempat berbeda, Raja menemui Huajin. Di situ Raja menjelaskan jika Ibu Surijo menyewa seseorang untuk menanam mayat di sumur. Jadi, mayat yang ditemukan bukanlah mayat pelayan pribadinya. Raja menyuruh Huajin tidak usah khawatir, kemungkinan pelayan pribadinya masih hidup. Yeon Pyong sebenarnya tahu jika Huajin yang menyerahkan buku besar kepada Ibu Surijo. Huajin bersikap aneh, dia justru percaya pelayan pribadinya sudah mati. Ratu sedang bermain kartu dengan Dayang Choi dan Hong Yeon. Tiba-tiba mereka semua menangis, mengingat nasib Dayang kecil. Ratu ikut berpura-pura menangis karena ia tidak ingin mengungkap rahasia. Raja sedang berdiskusi dengan kedua temannya dan menyatakan jika mereka masih banyak PR. Orang bertopeng belum ditangkap, serta masih banyaknya masalah di istana. Ratu menemui Raja karena ada sesuatu yang ingin ia laporkan. Namun Raja sedang berganti pakaian, yang membuat Ratu jadi deg-degan. Yeon Pyong terbebani dengan rahasia yang ia simpan, sebab diam-diam ia menyukai Huajin. Yeon Pyong akhirnya memutuskan menemui Huajin, mengungkapkan jika ia tahu semuanya dan meminta Huajin untuk kembali ke jalan yang benar. Huajin justru bingung bagaimana ia bisa kembali ke jalan yang benar. Sementara Ratu yang ia anggap musuhnya telah menghancurkan impiannya. Ratu masih bingung bagaimana cara ia kembali bertemu dengan Raja. Agar memiliki alasan, ia kemudian membuatkannya ramyeon. Raja sendiri sedang membaca buku tentang peperangan. Ratu justru ragu-ragu menyodorkan ramyeon, sebab ia takut Raja akan ketagihan. Tanpa sengaja, Ratu menggunakan buku penting sebagai alas ramyeon. Raja kaget kenapa Ratu tahu itu buku penting. Raja kemudian bertanya apakah Ratu yang menyelamatkannya dari dalam sumur. Ratu pun membenarkannya. Nah, itu dia Mr. Queen edisi kali ini. Jangan lupa tonton kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.